Halo sobat, balik lagi di channel Daim Pasang yang akan selalu menyajikan konten tentang berkebun di halaman rumah. Dan ini adalah tanaman tomat yang saya tanam sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi ini usianya kira-kira 21 hari setelah pindah tanam. Terus ini media tanamnya tidak langsung full atau tidak rata dengan bagian atas shopping bagnya, karena saya melakukan penambahan media tanam secara bertahap, yaitu setiap kali saya melakukan pemupukan. Jadi penambahan media tanamnya sedikit-sedikit pada pemupukan pertama, kedua, dan ketiga, dan ini adalah pemupukan yang ketiga. Jadi pada pemupukan pertama dan kedua itu caranya sama, takarannya sama, cuman dosisnya yang beda aja. Dosis pada saat dikocorkan di tanaman itu yang membedakan, tapi kalau takaran pupuknya itu sama saja ya. Dan ini adalah media tanam yang nantinya akan saya tambahkan, terdiri dari tanah pekarangan 2 bagian, lalu saya campur dengan sekam mentah 1 bagian, ditambahkan sekam bakar 1 bagian. Nah, untuk lebih bagusnya lagi kalau ada pupuk kompos atau pupuk kandang ya, tapi karena saya nggak punya untuk saat ini, jadi saya pakai yang itu aja. Dan ini adalah air bersih atau air putih biasa dari sumber bor yang nantinya akan saya pakai untuk memupuk, kira-kira sekitar 5 liter. Dan ini ada pupuk NPK 1616 Mutiara ya. Dan NPK itu sendiri adalah singkatan untuk setiap unsur hara yang terkandung di dalam pupuk ini, yaitu natrium, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur hara tersebut merupakan unsur hara makro atau unsur hara primer yang paling dibutuhkan oleh tanaman. Makanya saya menggunakan pupuk NPK ini ya. Jadi ini adalah pupuk dengan unsur hara yang sangat baik, terutama saat masa vegetatif atau masa awal pertumbuhan tanaman. Kemudian di sini saya juga menggunakan pupuk magnesium sulfat, karena ini sudah merupakan tahap ketiga dari pemupukan tomat. Jadi ini sudah memasuki fase generatif, sehingga saya menggunakan juga pupuk magnesium sulfat ini ya. Kalau NPK itu fungsinya untuk di fase vegetatif, sedangkan untuk magnesium dan sulfat itu adalah berfungsi nantinya pada fase generatif atau fase dimana tanaman kita menjelang pembungaan dan pembuahan ya. Takarannya adalah untuk setiap 5 liter saya menggunakan 2 sendok makan NPK 1616 ditambahkan dengan 1,5 sendok makan pupuk magnesium sulfat ini ya. Jadi untuk tanaman tomat idealnya pemupukan itu dilakukan setiap 1 minggu sekali atau 7-10 hari sekali ya. Itu sudah paling lambatnya 10 hari. Beberapa manfaat dari unsur hara magnesium adalah membuat tanaman kita menjadi lebih kebal dari hama dan penyakit, sehingga hal ini tentu akan bisa memaksimalkan pertumbuhan daripada tanaman kita. Kemudian magnesium juga berperan di dalam membentuk zat hijau daun atau klorofil, dan sehingga dengan banyaknya zat hijau daun ini pada tanaman tentu akan mempermudah proses terjadinya fotosintesis. Selain itu, magnesium juga membantu proses respirasi atau proses pernapasan pada tanaman, sehingga hal ini tentu akan membuat proses metabolisme pada tanaman kita bisa berlangsung dengan sangat baik.
Fungsi berikutnya dari magnesium adalah mencegah terjadinya kerontokan pada bunga dan juga buah dari tanaman kita, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan produktivitas dari tanaman kita dari segi kuantitas dan juga kualitas hasil atau buah daripada tanaman yang kita tanam. Lalu manfaat berikutnya dari magnesium itu adalah menyediakan nutrisi yang cukup untuk tanaman, karena magnesium ini ternyata turut juga membantu menyediakan nutrisi yang diperlukan tanaman. Nutrisi tersebut berupa gula, karbohidrat, lemak, protein, minyak, serta klorofil. Oke sobat, sebelum saya melakukan atau memberikan pupuk terhadap tanaman tomat ini, terlebih dahulu saya menambahkan media tanam dulu sampai shopping bagnya full atau sampai di batas paling atas dari shopping bagnya. Dan ini adalah penambahan media tanam yang terakhir yang juga bersamaan dengan pemupukan yang ketiga. Media tanam ini sekali lagi dari campuran tanah, sekam mentah dan sekam bakar, dan saya tidak menggunakan atau memberikan pupuk kompos ataupun pupuk kandang karena untuk saat ini sulit untuk mendapatkannya, sehingga saya menggunakan pupuk kimia aja. Oke, sudah saya berikan media tanam semuanya, tinggal atau langsung aja kita berikan pupuk yang sudah dilarutkan tadi. Untuk pertanamannya saya kocor aja, setiap tanaman saya berikan 3 gelas dengan menggunakan gelas plastik bekas seperti ini. Itu untuk dosisnya, dan untuk frekuensi pemberiannya sekali lagi dilakukan setiap 7-10 hari sekali, dan bisa dilakukan dengan cara dikocor ataupun dengan butiran. Tapi kalau saya lebih memilih untuk dikocor karena itu untuk pengukurannya lebih gampang atau lebih mudah dibandingkan dengan kalau kita memberikannya dengan butiran. Selain itu, kalau dikocor itu akan membuat pupuk itu lebih cepat diserap oleh akar-akar dari tanaman kita dibandingkan kalau diberikan dalam bentuk butiran atau secara langsung seperti itu. Oke sobat, proses pemupukan sudah selesai dan sekarang kita beralih pada tahapan berikutnya, yaitu pencegahan terhadap hama dan penyakit. Tentu saja dengan menggunakan pestisida organik atau pestisida alami yang terbuat dari bahan dasar kulit bawang merah ini, dan ini menjadi pestisida andalan saya. Ini kulit bawang yang sudah saya fermentasi kira-kira sekitar 2 bulan lebih, dan untuk takarannya untuk alat spray seperti ini saya menggunakan kira-kira sekitar 30-50 ml. Lalu saya tinggal campurkan dengan air putih biasa sampai penuh seperti ini. Setelah itu langsung disemprotkan aja pada tanaman kita ya. Nah, fungsi dari pestisida organik ini selain mencegah daripada hama dan penyakit, juga bisa membuat tanaman kita lebih cepat mengalami pembungaan dan juga pembuahan tentunya. Ini contohnya, ini baru berusia belum sampai 2 bulan, ini sudah mengeluarkan bunga seperti ini ya. Karena ini sudah mengeluarkan bunga, makanya tadi saya menggunakan pupuk magnesium, karena fungsi dari pupuk magnesium itu sendiri ya, salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya kerontokan bunga dan buah pada tanaman. Oke sobat, cukup sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Thank you.